Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Wa qala fid du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmi lil khitab wa nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma iftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah yang sama-sama hadir di masjid yang mulia ini, alhamdulillah sebadanya kita panjatkan puja, puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbun Ghafur. Pun sholawat beserta salam semoga teriring tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau mudah-mudahan sampai juga kepada kita selaku umatnya yang nanti kelak di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa lanjutkan kajian kita membaca kitab Hikam, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita sudah masuk pada hikmah yang ke-19 namanya. Hikmah yang ke-19 ini sebenarnya ada sebahagian ulama yang menghitung wa jumlatu abwabihi khamsatun wa isruna, jumlah bab yang terkandung di dalam kitab Hikam ini semuanya ada 25 bab. Wasalasu rosaila wa jawabun, ada 3 jenis pertanyaan, kemudian langsung dengan jawaban. Kemudian yang lanjutnya summa munajatun, kemudian isi-isinya munajat-munajat atau permintaan-permintaan dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sebenarnya di bab pertama itu sudah kita bahas di hikmah yang paling panjang teh apa? Hikmah yang ke-16 panggilannya itu adalah hikmah yang terakhir di bab yang pertama. Adapun hikmah yang ke-9 ini sebenarnya masuk kategori bab yang kedua, yang mana di bab kedua ini lebih banyak musannif ini menjelaskan, atau Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ini menjelaskan tentang adab-adaban atau tata krama orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Matakna kemarin kan sifatan-sifatannya atau adab-adabannya sangat luar biasa susahnya. Kenapa? Karena memang ini adabul arifin, adab-adabnya orang yang udah makrifat kepada Allah. Adab-adab orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, orang yang sudah kenal dengan Allah. Kalau kita kan ya tahu Allah gimana ya. Artinya kalau dalam kategori hamba Allah ya kita masih masuknya kategori abror. Orang abror itu orang yang baik. Ada lagi kategori orang muqarrabin. Kalau orang muqarrabin itu yang dianggap baik oleh orang abror belum tentu baik menurut muqarrabin. Bahkan ada sampai ada sebuah kaidah hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Perbuatan baik orang abror itu malah maksiat bagi orang muqarrabin. Berarti levelnya rada-rada tebih atau panginten mah. Ya, orang muqarrabin itu gambarannya kalau kita sholat lohor jam 1, jam 2 sebagai pengamal fikih itu sah dan itu gak jadi masalah. Darasnya banyak gak berdosa sama sekali. Bahkan setengah 3 pun gak jadi masalah. Bahkan ada keterangan itu kan awal waktu itu dapat keabdolan, tengah-tengah waktu itu dapat rahmat, di akhir waktu dapat pengampunan. Jadi waktu sholat itu dibagi 3. Yang awal waktu dapat karunia Allah, yang tengah-tengah waktu dapat rahmat Allah, yang mepet-mepet akhir waktu dapat maghfirah atau ampunan Allah.
Tah kita sholat jam 2 lohornya, bagus atau tidak? Bagus daripada nggak sholat sama sekali. Leres jawabannya. Tapi bagi orang muqarrabin itu dosa. Dan orang muqarrabin mah mesti sholat awal waktu plus berjamaah. Itu orang muqarrabin. Nah, kemudian kalau kita baca Quran bagus nggak setiap hari? Bagus, malah itu kan bisa, kalau bisa diistiqomahkan. Hanya istiqomah baca Quran, kata orang muqarrabin itu masih salah, itu masih dosa, itu masih maksiat. Kenapa? Karena mereka baca Quran ma'a tadabburihi, harus beserta mentadaburi wa amalihi, dan langsung mengamalkannya. Ada orang kan baca dulu tadaburna engke, amalna komo. Itu kan, tapi udah abror belum, Pak? Udah bagus belum kita baca Quran, Pak? Ya udah bagus. Bisa dilihat ya, Pak ya. Level kita itu, yaitu seperti level kita ya dengan Kanjeng Nabi si abot pisan ya, Pak ya. Level kita ya dengan sahabat Rasul. Level kita dengan para tabi'in. Level kita dengan para waliullah, auliyanya Allah. Nah, inilah sebahagian dari adab-adaban yang dijelaskan di bagian bab yang kedua ini. Kemarin kan kita udah bahas, Pak. Nah, saya sebutkan lagi dari hikmah yang ke-17 berarti. Ma taroka minal jahli syai'an man aroda ayyuhdisa fil waqti ghairoma adharahullahu fi. Salah satu sebagian adab orang yang muqarrabin terhadap Allah, adab-adaban orang yang sudah dekat dengan Allah, sudah makrifat kepada Allah, mereka tidak punya keinginan dalam hati apapun yang Allah Subhanahu wa taala tidak lakukan pada hari itu, atau izinkan untuk dia pada hari itu atau pada waktu itu. Artinya orang yang muqarrabin, orang yang arifin selalu menerima apapun pemberian Allah, dan kondisi apapun yang Allah karuniakan kepadanya selalu mereka terima. Dikasih asbab mereka syukuri dan tidak punya keinginan untuk pindah ke tajrid. Dikasih tajrid pun mereka syukuri, gak pernah mau pindah ke makom asbab. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua kemarin, ihalatukal a'mal ala wujudil pirogi min ru'unatin nafsi. Orang yang arif, orang yang dekat dengan Allah tidak pernah memindahkan amal ibadah ke waktu yang senggang kalau sudah ada kesempatan. Kalau kita kan enggak, Pak. Kita mah nunggu dulu amal ibadah ke waktu senggang, walaupun di waktu sempit udah ada kesempatan. Nah, kalau orang yang sudah makrifat kepada Allah nggak pernah ditunda-tunda lagi amal ibadahnya. Kenapa? Karena tujuan mereka hidup di alam dunia itu hanya untuk ibadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu salah satu dua adab. Nah, kita sebutkan sekarang adab yang selanjutnya, Pak, dari orang-orang yang muqarrabin. Tapi nah hanya asa tebih abdi mah ya nggak jadi masalah, Pak, karena kan kita masih berjalan menuju ke sana. Kan kita nggak stuck juga banyak, tapi kita berangsur-angsur menuju ke muqarrabin. Nah, apa yang selanjutnya yang menjadi adab orang-orang yang muqarrabin, yaitu la tatlub minhu ayyukhrijaka min halatin liyastamilaka fima siwaha. Palau arodaka lastakmalaka min ghairi ikhraj. Nah, ini kalau kita maknakan, la tadlub, janganlah engkau menuntut, janganlah engkau meminta, minhu, dari Allah, ayyukhrijaka, bahwasanya Allah mengeluarkan engkau, min halatin, dari satu keadaan, liyastamilaka bima siwaha, Allah supaya pindahkan keadaan ke keadaan yang lain agar kita bisa beramal di keadaan itu. Jadi adab selanjutnya dari orang yang arif itu adalah mereka tidak pernah meminta kepada Allah dipindahkan dari satu keadaan ke keadaan yang lain, yang mana tujuan dia minta dipindahkan itu agar dia di keadaan yang kedua ini bisa beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Palau arodaka lasta'malaka min ghairi ikhraj. Alasannya kita tidak boleh menuntut. Kenapa? Karena kalaulah Allah menginginkan kita, mencintai kita, mika cinta ke kita, lasta'malaka min ghairi ikhraj, maka tentu Allah akan izinkan kita untuk beramal di kondisi kita yang sekarang ini tanpa harus pindah ke kondisi yang lain. Kira-kira paham tuh, Pak? Kelihatan serada paru yang naon deui wae gitu. Ya kita sedikit-sedikit lah, Pak. Angkah baiknya kita baca dulu syarahnya dalam salah satu kitabnya. Apa sih maksudnya yang tadi disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, tapi ini perlu digarisbawahi dulu ya, Pak ya. Ini adalah adab-adaban tata kramanya orang yang sudah makrifat kepada Allah. Bapak mau menentang boleh, atau merasa tidak sampai pun gak apa-apa, karena memang kita belum sampai ke makom arifin itu. Apa cenah? Idza kana almar'u ala halatin, di mana-mana ada seseorang berada di salah satu keadaan atau kondisi, di mana-mana kita apabila kita berada dalam satu kondisi, la tuwafiqu gorodohu, yang di kondisi itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Di keadaan itu kita tidak sesuai dengan keinginan kita, kanat muta'allaqatan bid-dini au bid-dunya, baik kondisi itu kondisi duniawi atau kondisi ukhrawi. Contohnya seperti apa? Ketika ada seseorang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di kondisi dia itu bekerja. Itu kan duniawi ya, Pak. Ada seseorang diletakkan oleh Allah di kondisi dia itu harus bekerja, entah itu berdagang, entah itu ngantor, entah itu berusaha dan lain-lainnya, atau di kondisi yang sifatnya ukhrawi, entah itu dia jadi santri, entah itu jadi ustadz, entah jadi kiai dan lain-lainnya, jadi dai ataupun apa. Maka adab orang yang arifin ketika sudah diberikan oleh Allah keadaan itu, dua adabnya. Yang pertama, la yambagi lahu ayyarumal khuruja minha, tidak punya keinginan untuk keluar dari kondisi itu. Asal patokannya dua. Patokannya itu dua. Yang pertama, patokannya alla yakuna fi zalika mukhalifata amrin awirtikaba nahyin. Ketika dia di kondisi itu, dia tidak melakukan pengharaman dan bisa mengerjakan perintah Allah. Ketika seseorang udah berada di satu tempat pekerjaan, di kantor contohnya, jadi pegawai kantor, dia yang haram bisa dihindarkan, yang diwajibkan oleh Allah bisa ia kerjakan. Maka selama kategori dua tadi terpenuhi, dia tidak akan pernah menginginkan di dalam hatinya untuk dipindahkan oleh Allah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Itu kalau ada sifat-sifat seperti itu di dalam diri kita, insya Allah dekatlah kita menjadi orang yang arifin. Kenapa? Karena siapapun orangnya, salah satunya adalah orang arifin, ketika sudah dikaruniai satu keadaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah melihat dan melirik ke keadaan yang lain. Alasannya, di sini dia sudah bisa mengerjakan perintah Allah, sudah bisa menghindarkan diri dari pengharaman Allah. Ketika dia punya keinginan pindah ke keadaan yang lain, apakah itu bisa ia lakukan? Bisa juga nggak dia mengerjakan perintah Allah di keadaan yang kedua yang ia inginkan? Bisa juga nggak dia menghindarkan dari yang haram yang Allah Subhanahu wa taala cegah dari dia ketika dia berada di kondisi yang kedua? Belum tentu. Nah, itulah kenapa orang arifin itu selalu menjadi ibnul waqti. Ibnul waqti itu adalah orang yang pasrah, orang yang ridho dengan setiap keadaan yang Allah berikan kepada dia. Itu yang pertama. Yang kedua alasannya, ia akan jadikan seluruh keadaan yang Allah karuniakan itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya tetangga. Ini mah jujur-jujuran wae, tapi nggak akan disebut ya Pak ya namanya gitu.
Punya tetangga ngobrol sama saya, saya tuh lagi kerja gini, ya, kebenaran kerjanya tuh di perusahaan anu lah umpamanya. Tapi dilihat-lihat mah asa genahannya si bapak anu. Kenapa gitu mas? Kenapa gitu pak? Ya karena memang dia itu berada di posisi yang sholatnya bisa awal waktu, bari bisa berjamaah, bari bisa maca Quran, bari bisa tolabul ilmi. Saya itu kalau datang waktu lohor, saya itu lagi meeting, asa nggak etisnya ker meeting minta izin untuk melaksanakan sholat. Mesti wae saya tuh melaksanakan sholat lohornya jam 1, jam setengah 2. Tapi saya tanya balik, tapi sholat? Ya sholat atau nyopir aku tuh sholat, tapi sholat ya. Nah, saya terangkan seperti ini, Bapak yang keadaan sekarang bekerja di kantor itu, Bapak melihat dan melirik keadaan orang lain yang setiap harinya bisa pergi ke masjid, sholat berjamaah dan lain-lain. Tentu hal itu menjadi kecemburuan ya, iri dia temanya. Saya mah hayang nanti si Ganu itu bisa sholat seawal waktu, bari berjamaah, bisa baca Quran, bisa ikut ngaji dan lain-lain. Yang menurut prasangka dia itu tentu pahala semua, bukan Pak? Saya balik naros ari emak dari ari bapak dari jam 7 kemudian pergi ngantor sampai jam 5, itu setiap langkahnya terhitung pahala atau tidak? Pak, kehitung pahala atau tidak? Pahala. Terus kaemutan tak aja? Ngehuleng. Terus nanti bapak keluar dari kantor pergi pulang ke rumah, kemudian bapak capek istirahat, tidurnya bapak istirahat karena lelah mencari nafkah tadi, itu terhitung pahala atau tidak? Terhitung pahala atau tidak? Pahala. Artinya apa? Artinya yang asbab itu asbabnya jadi pahala, yang tajrid itu dia juga harus bisa manfaatkan waktunya untuk menambah pahala, yaitu dengan cara sholat di awal waktu, sholat berjamaah, baca Quran, ikut pengajian dan lain-lain. Tapi orang-orang yang sekarang sedang berasbab, orang yang sedang bekerja, berdagang, jangan pernah putus asa, jangan pernah berasa kecil hati. Kenapa? Karena asbabnya saja itu perintah Allah, dan itu pun bentuk pahala. Sampai sini bisa dipahami. Nah, kalau menurut orang tasawuf, keinginan bapak tadi untuk pindah dari keadaan ini ke keadaan yang bisa setiap hari sholat 5 waktu di masjid, bisa berjamaah, bisa baca Quran, bisa ikut pengajian, ini tuh yang gak beradab ke Allah. Kata orang yang arifin muqarrabin. Kenapa? Karena kamu sudah ada di posisi ini dan kamu bisa melakukan perintah. Kamu sudah berada di posisi ini, kamu bisa jauhi yang haram. Bahkan terhitung setiap langkahnya itu bisa berbuah pahala. Pindah eureun kerja, nganggur di rumah, bisa ke masjid tiap hari. Lamun teu hoream. Tiba waktu horeamna, edan eling kadang eling, kadang edan tak ti edan ka elingna deui teh lami. Ya, artinya apa? Artinya kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin keadaan yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah punya kelepak keinginan dalam hati kita ingin pindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Sampai sini bisa dipahami, Pak? Sampai sini bisa dipahami, Pak? Nah, selanjutnya adab yang kedua, itu kan adab di hikmah yang ke-17, Pak. Adab yang ke-19, orang yang sudah berada di satu kondisi tadi, taruhlah asbab, dengan orang yang sudah berada di satu kondisi, taruhlah tajrid, maka mereka jangan pernah meminta kepada Allah dipindahkan ke keadaan yang lain. Keinginannya saja nggak boleh, suul adab, apalagi sampai dijadikan bahan untuk berdoa. Ya Allah, saya pindahkan saja dari asbab ke keadaan yang lain. Itu ya apalagi. Maka orang-orang yang beradab, orang-orang yang arifin, salah satu adabnya gak pernah berdoa kepada Allah, gak pernah meminta kepada Allah untuk dipindahkan dari satu keadaan yang di dalam keadaan itu dia sudah bisa menjalankan syariat Allah, meminta untuk dipindahkan ke keadaan yang lain.
terkecuali. Nah, ini kan kita bahas di hikmah yang sebelumnya, Pak. Amma idza kanatil halu ghairu muwafaqah. Adapun keadaan di A ini dia tidak bisa menjalankan sesuai dengan syariat, fayajibu alal muridi al mubadarah wa talabul ikhraji minha wal intiqalu ila ghairiha. Kalau di sini untuk ibadah saja tidak bisa, yang haramnya selalu saja ia lakukan, maka bagi kita bahkan orang yang makrifat itu selalu meminta kepada Allah untuk dipindahkan, bahkan berusaha untuk ikhtiar keluar dari keadaan ini. Nah, jadi kita tahu ya Pak ya, ranahnya yang mana aja ya Pak ya. Kalau sudah nyaman sesuai dengan syariat, maka manfaatkan semaksimal mungkin. Tetapi kalau memang benar-benar di sini kita syariatnya tidak bisa terpenuhi, yang haram kita kerjakan, maka itu mah jangan hanya meminta saja, harus sambil berikhtiar untuk berusaha keluar dari pekerjaan ini, makom ini atau keadaan yang ini. Sampai sini bisa dipahami dulu atau tidak? Saya contohkan salah satu kisah. Dalam kitab Tanwir ada seorang ulama, nah ini nggak disebutkan namanya, yuhka an ba'dihim, mungkin salah satunya untuk menjaga privasi. Dalam kitab Tanwir dulu itu ada ulama yang pernah berdoa seperti ini, Pak. Annahu kana yaqulu wadattu law annani taraktu kullal asbab. Ya Allah, kalau saja pekerjaan ini hilang dari saya, yang tadinya saya dagang, kalau saja saya ini asbab-asbab ini bisa saya tinggalkan. Kemudian wa utitu kulla yaumin rogipaini, seharinya engkau berikan saya 2 roti saja. Saya tinggalkan asbab, kemudian engkau berikan saya rizki sehari 2 roti saja. Namun cara orang mah 2 piring wae. Maka kata beliau, yuridu bidzalika ayastariha min ta'abil asbab. Tentu saya akan menjadi orang yang bersyukur dan beruntung. Padahal di dalam hatinya ia merasa sudah lelah di asbab, Pak. Ingin berpindah ke tajrid agar lepas dari kepenatannya itu. Jero-jero hatena mah gitu itu. Nah, ini ada ulama yang menceritakan, dulu saya pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, hilangkan asbab dari saya, tapi beri saya rizki seharinya itu 2 roti saja, 2 piring saja. Maka tentu saya akan menjadi orang yang bersyukur, dan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Bentuk pengkabulannya Allah, qala pasujintu. Kata ulama tersebut benar, Pak. Tak lama kemudian, seminggu kemudian, sebulan kemudian, saya ditewak ke polisi, diasupkan ke penjara. Setelah masuk ke penjara, sumakum tu bisijni, saya berada di penjara. Yu'ta ilayya kulla yaumin biroqibaini. Benar, Pak. Sehari makan 2 kali. Pagi dikasih roti, siang dikasih roti. Cek anjeunna teh ngahulang. Asaan mah lain kieu kahayang teh. Tadi teh ngadoa teh asa lain kieu kahayang teh. Tetapi patola zalika alayya. Beliau ceritakan hal itu hampir bertahun-tahun Pak terjadi. Jadi sebadanya mendoa, doanya dikabul oleh Allah, tapi keadaannya seperti itu. Dia berada di penjara, setiap hari dia nggak usah mikirin asbab, dia sudah diberi 2 roti. Pagi dikasih roti, sore dikasih roti. Tetapi yang datang hatta dojar itu ibadahnya semakin gebluk, bahkan dojar itu merasa bosan. Aduh, kumaha jadi kieu nya. Kemudian papakar itu, tapakur, sampailah satu ketika dia dikasih ilham, Pak. Yaitu bentuknya hati, entah itu bentuknya mimpi, anggap sajalah mimpi. Kemudian dalam impenan tersebut dia mendengar suara yang mengatakan, innaka tolabta minna kulla yaumin rogipaini. Kamu kan dulu minta bahwa setiap hari pingin 2 roti, walam tatlub minna al-afiyah, tapi kan dalam doa kamu kan nggak ada minta keselamatan. Nah, sekarang kamu sudah saya ijabah doa. Maka kata beliau, fastaghfartu min dalika wa raja'tu ilallahi ta'ala. Saya tobat setobat-tobatnya kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu satu keadaan di mana seseorang itu meminta kepada Allah dipindahkan ke keadaan yang lain, yang ia harapkan di keadaan itu ia bisa bertambah dekat dengan Allah. Malah tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bisi itu terjadi kepada kita. Sebelum kita meminta kepada Allah, kita maksimalkan karunia yang Allah berikan kepada kita saat ini. Ada yang jadi dokter, jadikanlah wasilah pekerjaannya itu bisa dekat dengan Allah. Ada yang dagang, dagangnya itu harus bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ada yang guru ngaji, ada yang guru kuliah, ada yang guru sekolah dan lain-lain. Jadikan semua keadaan itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keinginan atau permintaan kita kepada Allah untuk pindah ke keadaan yang lain belum tentu bisa senyaman saat ini, saat yang kita sudah diberikan karunia ini. Sekarang kita di keadaan kita masing-masing, Pak. Sholat bisa, Pak. Ngaji bisa, Pak. Nu haram ditinggalkan, Pak. Coba ke Bapak pindah ke keadaan yang lain. Meureun sholatna tinggalin, ngaji nanggeus tarak ka mana Bapak anu, aduh ayeuna mah jadi presiden. Wah, semua aya deui ngaji kam oge. Oh, nu hiji jadi DPR, nu hiji jadi menteri, nu hiji semua aya. Ya sudahlah, kita dengan keadaan kita yang sekarang ini kita optimalkan, kita maksimalkan sehingga kita bisa menjadi dekat dengan Allah dengan keadaan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita masing-masing. Ada satu kisah lagi. Nah, ini orang makrifat tenanan. Namanya tuh Imam Sahal bin Abdullah At-Turtusi. Beliau itu waliullah. Dengan pangkat walinya itu Bapak harus mesti terheran. Kenapa? Karena beliau itu bekerja di kantor. Nya wali, nya pagawe. Satu ketika beliau itu berkata kayak gini, saya itu kalau bekerja di kantor, maka ketika atasan ngasih kerjaan, maka Allah hilang dari hati. Tapi kalau pingin Allah ada di hati, kerjaan gak beres. Kata beliau, kata Syekh Sahal bin Abdullah At-Turtusi, seorang wali, beliau berkata kayak gini, saya ini adalah seorang pekerja yang kalau dikasih kerjaan oleh atasan, maka kerjaan beres, Allah dari hati hilang. Kalau Allah pingin ada di hati, kerjaan gak beres. Bener tuh? Leres tuh, Pak? Wah, urang mah rek kira hawae poho. Sebenarnya namanya rek salat rek gawe hilang we urang mah hilang we Allah. Nah, ini Imam Sahal At-Turtusi sampai wa ad'u ilallahi taala. Saya bermunajat kepada Allah. Apa yang ia munajatkan? Kira-kira kalau Bapak di posisi itu apa yang Bapak inginkan, Pak? Bapak kerja, Allahnya hilang, Allahnya ada, kerjaannya nggak beres. Kalau Bapak di posisi itu, apa yang Bapak pintakan ke Allah? Gitu. Imam Sahal At-Turtusi berdoa kepada Allah, ya Allah, kumaha carana kerja beres, anjeun teu hilang. Fa ajaballahu taala doa wa munajatah. Dan akhirnya beliau ceritakan di akhirnya, saya itu kerjaan beres, Allah nggak pernah hilang di dalam hati. Kalau kita kan kalau pondok pikiran, ya Allah keluarkan saja saya dari pekerjaan saya sehingga saya bisa 24 jam mengingat Engkau. Keur nganggur ngingat, aduh ya Allah isuk dahar naon nang seleungit deui wae. Ya Allah budak isuk kumaha sakolana, pamajikan geus ngobrol wae, Allahna hilang deui wae. Tapi yang dimintakan oleh Imam Sahal At-Turtusi, ya Allah saya kerjaan dan saya asbab, orang yang berasbab kerjaannya bereskan, Engkau tolong selalu ada, beri aku kekuatan untuk hatiku selalu mengingat. Nah, itulah seorang wali Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mencontoh Imam Sahal bin Abdullah At-Turtusi tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, maka Pak, sebelum kita lanjut ada yang perlu kita diskusikan dulu atau tidak, Pak? Cekap Pak kita, Pak? Cekapnya alhamdulillah. Nah, saya baca dalam kitab Iqadul Himam namanya, sedikit lagi lah. Nah, ini betapa hebatnya adab seorang wali, adab seorang arifin,
adab orang yang dekat dengan Allah, adab orang yang sudah bisa ridho, bisa tawakal atas setiap anugerah yang Allah berikan kepadanya, sehingga dia tidak pernah melawan kehendak Allah untuk digantikan dengan pilihannya sendiri. Kadang-kadang kan kita itu sudah seperti menjadi Abdul Hawa, hamba keinginan sendiri, bukan menjadi Abdullah, hambanya Allah. Karena salah satu ciri Abdullah itu adalah seorang yang selalu pasrah terima keadaan apapun yang Allah berikan. Tapi kalau Abdul Hawa itu adalah orang yang selalu meminta keinginan yang ada di dalam hatinya untuk diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pesannya disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Ketika ayat jihad diturunkan, maka berperang itu wa huwa kurhul lakum. Kira-kira menyenangkan atau menakutkan, Pak? Kalau suatu saat, atau kita jangan suatu saat lah, karena kita berdoa mudah-mudahan negara kita masa lalu aman ya Pak, selalu tentram seperti saat ini, yang alhamdulillah pengajian di mana-mana kan bisa seenak ini gitu. Kita berdoa selalu seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika sahabat belum masuk waktu perang, kemudian turun ayat kutiba alaikumul qitalu, diwajibkan atas kalian untuk jihad, untuk perang. Kira-kira perangnya itu menakutkan atau tidak? Menakutkan atau tidak? Siap atau tidak? Maka kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Yang kita benci, yang kita hindari, yang kita takuti, terkadang itu jero-jero nama bagus untuk kita. Tetapi wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ketika kita menginginkan sesuatu, berupaya untuk menggapai sesuatu, mencintai sesuatu, padahal jero-jero mana cek Allah eta teh syarrul lakum, malah buruk buat kita. Yang notabene-nya wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang Allah sajalah tahu apa hakikat dari setiap hal yang terjadi di dalam diri kita ini. Nah, sehingga dulu itu banyak juga Pak, sahabat yang ketika diturunkan ayat perang merasa berat di dalam hatinya. Padahal jero-jero nama eta teh bagus buat mereka. Nah, inilah kenapa para aulia, para arifin selalu menerima keadaan apapun walaupun pahit rasanya. Hari kita makan asa ngerasa tengenah sedikit dengan keinginan kita, langsung minta, ya Allah hindarkan saya, ya Allah jauhkan saya, ya Allah. Nah ini banyak, kita baca sajalah langsung banyak. Salah satu sifat dari aulia itu min alamati tahaqquqil ma'rifati billah. Salah satu contoh atau ciri-ciri orang yang sudah tahakkuk ma'rifatnya kepada Allah, sudah nyata ma'rifatnya kepada Allah, maka fal arifu billah idza kana azaba la yatamanna tazwij. Kalau orang yang ma'rifat kepada Allah, keadaannya menjomblo, dia tidak akan pernah menginginkan, bahkan tidak pernah berdoa agar diberikan pasangan oleh Allah. Itu orang yang ma'rifat. Kenapa? Dengan status kejombloannya, dia sudah bisa mengerjakan perintah Allah. Dia sudah bisa menghindarkan diri dari yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal itu kan kategorinya banyak. Maka orang yang ma'rifat itu tidak pernah menginginkan ganti posisi menjadi orang yang bersuami atau beristri. Duda pun sama, janda pun sama. Tetapi kalau sudah ada dalam keadaan yang menjomblonya ini malah menjerumuskan dia ke kemaksiatan, yang diperintahkan malah nggak bisa ia kerjakan, maka ia akan berikhtiar untuk segera pindah dari menjomblo menjadi menikah. Itu keadaan. Nah, pun sama orang yang makrifat itu wa idza kana fakiron la yatamannal ghina. Orang yang makrifat itu ketika diberikan kefakiran gak pernah berharap untuk jadi benghar. Gak pernah ketika dikasih kefakiran gak pernah berdoa untuk jadi benghar. Kalau kita gimana?
Sama halnya Pak. Oh, eta mah ngaya-ngaya. Enggak. Kenapa? Karena kepakiran itu sudah bisa mendekatkan dia kepada Allah, dan itu kan prioritas hidup orang makrifat kan seperti itu, Pak. Prioritas yang menjadi prioritas orang arifin adalah beribadah dan bertakarub kepada Allah. Di status fakirnya dia sudah bisa untuk bertakarub, maka dia tidak punya andai-andai dan keinginan untuk pindah ke Benghar. Kenapa? Karena di status baru tadi bahwa bisa jadi orang anu soleh, bersyukur bahwa bisa mengantarkan dia masuk neraka. Kan kisah yang paling masyhur itu siapa Pak? Sa'labah. Sa'labah tuh beungharna adug-adugan Pak beungharna. Jeung urang mah sigana teu tai kuku nacan. Tapi asalnya Sa'labah itu orang soleh. Berjamaah tara tigaleun. Ka masjid tara liwat, pengajian Kanjeng Rasul selalu hadir. Tapi suatu ketika sampai kesusahnya itu kalau sholat itu sampai bertukar baju dengan istrinya. Pakir deh kira-kira. Pakir ya. Minta kanjeng Rasulullah pangadoakeun atuh supaya kami itu bisa beunghar. Insya Allah kami beunghar ke masjid ke dibangun kami, pesantren dibangun kami, ibadah bekal leuwih getol. Saya kanjeng Rasul, jangan, kamu nggak akan kuat. Rasul sih mau pangadoakeun. Ya wis doakeun kanjeng Rasul. Doa Rasul Pak jauh sehingga doa orang aduk-adukan cerik-cerik tadi ijabah. Kanjeng Rasul ngadoa top cer langsung beunghar. Gaduh sapi, gaduh onta, gaduh domba. Gaduh 5, tahun depan gaduh 10 mulai salat berjamaah rada telat itu. Biasa nama sampai adan geus masuk, ayeuna mah pas adan masuk. Gaduh 20 nu tadina azan pas iqomat geus masuk. Gaduh 30, gaduh 40 tambah 50 pas imam salam ka karikjo. Sampai pada akhirnya salat jamaahna henteu. Sampai pada akhirnya salatna henteu. Sampai pada akhirnya pada puncaknya dimintai zakat oleh Rasulullah, tidak memberi. Nya zakatnya tuh banyak. Ingon-ingonna, hewan peliharaannya, kota Madinah, Bapak pernah ke Madinah yang di sini? Kota Madinah tuh penuh dengan peliharaan Sa'labah. Bayangkan ku Bapak zakatnya segede kumaha? Sebanyak apa? Orang di bab zakat itu kalau nggak salah saya 100 domba harus ngeluarin 1, 200 domba harus ngeluarin 2, 300 domba ngeluarin 3. Akhirnya semakin banyak domba, semakin besar zakatnya. Jangan dihitung zakat itu cuma 2,5% unggul. Zakat itu banyak, ada yang 10%, ada yang 5% dan lain-lain. Semakin banyak hitungan hartanya, semakin besar juga zakatnya. Sampai pada akhirnya tidak mau membayar zakat. Itu contohnya udah ada. Jadi sudah, kalau kita sudah dikasih pakir dan pakir kita teh soleh, ulah ngarep-ngarep hayang enggak. Tapi mah pakirnya teu sabar yang ngarasula ka Allah ya tukang nyolong jeung bangsana. Wah itu kayak gitu mah harus ngadoa kalau ya Allah, saya jangan pakirkeun kenapa? Ningan pakir mah hese salat, hese berjamaah jeung lain-lain. Makanya sampai-sampai kata Sayyidina Ali, kadal pakru ayakuna kupron. Orang pakir itu deket karena kakufuran. Leres tuh, Pak? Nah, jadi Bapak tinggal timbang saja. Bapak sekarang ada di level yang mana? Bapak berada di level yang bawah, tapi dengan di level itu Bapak bisa soleh. Ya udah di situ aja. Jangan ngarep-ngarep pingin ke atas, karena di atas tuh banyak anginnya. Seperti ketika ada orang yang beunghar, tapi sih jarang ya banyak. Orang beunghar udah soleh, udah bisa sedekah, udah bisa infak, bangun masjid dan lain-lain. Yang ini model-model kayak gini jangan meminta kepada Allah supaya miskin. Orang yang gak soleh gak pernah berharap kok jadi miskin, apalagi yang beungharnya soleh. Sampai sini bisa dipahami. Apapun keadaan yang Allah berikan kepada kita, kita maksimalkan, dan ketika itu kita bisa lakukan, insya Allah kita itu udah rada-rada deket lah sedikit jadi wali. Ya minimal wali murid, wali santri lah. Wali nikah gitu. Sampai sini bisa dipahami, banyak sekali contohnya, banyak sekali contohnya. Sama halnya kayak
Nah, ini dikasih sakit ke Allah, dikasih sakit ke Allah. Kalau kita dikasih sakit ke Allah, biasanya yang timbul pertama kali apa? Langsung pingin sehat. Padahal nggak tahu di antara sehat dan sakit kita itu pahalanya banyakan mana. Nah ini saya tanya Pak, Bapak sakit, hek sholat, dengan Bapak sehat, hek sholat, kira-kira pahalanya besar mana? Sakit sholat atau sehat sholat Pak? Sakit sholat, leres Pak. Tapi pas sakit mau hoyong sehat. Ya iya, banyak pas lagi sakit, banyak cobaannya, banyak kariwehna melakukan ibadah. Kata qaidahnya al ajru bi qadri ta'ab. Pahala itu bagaimana kadar kepayahannya. Semakin payah dia mengerjakan ibadah, maka semakin besar dia mendapatkan pahala. Saya itu dulu Pak, ketika ngaji Ukudul Ijen, kemudian kitab Quratul Uyun, kemudian Fathul Izar, yang di dalamnya itu adalah kitab-kitab yang menjelaskan tentang pernikahan. Saya sampai nggak paham apa maksudnya Kanjeng Rasul dawuh man tazawwaja faqad istakmala nisfu dinihi. Kalau ada orang menikah, maka setengah agamanya sudah sempurna, beres. Maka setengahnya lagi bereskan dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Kita Bapak paham tanah pintu. Rasul itu pernah tahu gitu Pak, orang sudah menikah maka setengah dari agamanya itu sudah beres. Dan namun di emutan ibu saya, sholatnya yang jomblo dengan sholatnya bapak-bapak ini, yang ada istri, yang ada anak, yang ada tuntutan nafkah, yang ada tuntutan anu, kira-kira riweuh mana? Riweuh nutus kawin. Maka ketika Bapak bisa beribadah di keadaan yang cobaannya lebih besar, dengan keadaan ya apa sih jomblo, orang jomblo paling cobaan yang paling besar no ge malas. Dengan keadaan itu kira-kira cobaannya gede mana? Gede kan yang sudah menikah. Maka pantas katakan yang Rasul, ada orang yang menikah dia sholat, di belakangnya ada orang yang belum menikah dia sholat, maka nanti beres-beres sholat khusyuknya sama, rukunnya sama, sunatnya beres sama, tetapi pahalanya bisa berbeda. Maka ini sebagai bewara juga kepada yang belum menikah untuk punya ajam untuk cepat-cepat menikah. Tapi kalau kita amalkan adab marifat tadi, arifin tadi, ya sudah jomblo aja dulu ya. Karena kan ada orang-orang yang jomblo kan, yang bisa tahfidz bisa, yang bisa ngaji ya bisa. Nanti takutnya nanti kan udah nikah nggak bisa ngapalin Quran, yang nanti udah nikah nggak bisa ngaji dan lain-lain. Sampai sini mudah-mudahan sehingga ada manfaatnya bagi kita. Sebelum ditutup ada pertanyaan atau tidak Pak? Atau cekap Pak? Sama enggak? Kalau kita berdoa biasanya kan yang tidak ada saat itu gitu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan yang materi yang kita, ini sebaiknya doa itu seperti apa? Nah, salah satu adab berdoa itu adalah ya susah-susah juga kalau kita pakai ini aja lah, kita pakai madhabnya hikam aja Pak ya. Kalau madhab hikam itu orang yang sudah dekat dengan Allah, mereka itu seakan-akan tidak pernah meminta kepada Allah kecuali sesuatu yang memang Allah inginkan untuk dirinya. Nah, jadi mereka itu udah seperti apa ya, seperti orang-orang yang sudah, ini saya bacakan keterangannya sedikit lagi Pak, untuk sambil menjawab hal itu Pak. Ada seorang ulama yang menyebutkan bahwa apa sih keadaan seorang wali di hadapan Allah itu versi hikam. Versi hikam itu kal mayyit baina yadail gosil, seperti mayit yang ada di depan orang yang memandikan. Gimana? Diangkat yang ngangkat, diturunkan ya turun. Dikakencakeun yang ngencak, ya dikakanankeun ya nganan. Bahkan sampai seperti awil kolami bainal asobi, seperti pena di antara jari-jari. Didekap ya kita pegang, dilepaskan ya lepas. Nah, sehingga kalau orang-orang yang mengamalkan versi hikam ini mereka berdoa, tetapi di dalam hati mereka tidak pernah menginginkan doa itu terwujud kalau bertabrakan dengan keinginan Allah. Sampai sini bisa dipahami banyak. Jadi dalam apa mereka berdoa?
mereka hanya mengamalkan ad-du'a'u mukhul ibadah. Berdoa itu ya sholat, doa itu ya zakat, doa itu ya haji, nilainya sama-sama ibadah. Kalau kita kan ya doa, ya pingin sekalian yang kita inginkan tuh untuk terwujud. Bari karuhan kita nggak tahu itu yang kita inginkan tuh apakah terbaik untuk kita atau tidak. Harusnya banyak. Umpama ada orang yang nggak punya mobil, pingin ngedoa punya mobil. Kira-kira sah-sah saja nggak Pak ngedoa seperti ini? Sah-sah saja ya banyak. Tapi kalau menurut orang yang ma'rifat, orang tasawuf, ini bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena dia menginginkan sesuatu yang mungkin Allah Subhanahu wa taala itu nggak punya keinginan untuk mewujudkan itu untuk dia. Sehingga apa yang harus dia lakukan pada saat itu? Berdoa kepada Allah, ya Allah minta mobil. Tetapi di dalam hatinya, andaikan itu tidak terbaik bagiku, saya pasrahkan semuanya menurut kehendakmu saja. Sampai serius tadi Pak. Jadi lebih kepada apa? Lebih kepada memilih kehendak Allah daripada memilih kehendak kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai saja pilihan kita itu diwujudkan, tetapi kita nggak tahu bahwa pilihan itu terbaik atau tidak nunggu Allah. Nah, ini ada satu dauhan Pak. Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Daud alaihi salatu wasallam. Ini mudah-mudahan kita sih bisa ngamalkan ketika kita berdoa. Tapi saya mengucapkan itu menjelaskan yang tadi bukan menyuruh Bapak berhenti berdoa. Bisa kan ya Pak, bisa dipahami ya maksud saya tadinya. Bapak berdoa, sok berdoa. Mau minta beunghar hek, mau minta sehat mangga, mau minta anu mangga. Tapi sempilkan dalam hati Bapak, pilihan Allah lah yang ingin saya yang paling saya inginkan wujudnya. Walaupun bertabrakan dengan keinginan dan isi doa kita, tetapi keinginan Allah lah yang selalu yang kita idam-idamkan untuk terwujud. Kenapa? Karena kalau udah pilihan Allah, pasti itu terbaik untuk kita. Gitu ya banyak. Nah, dauhan Allah untuk Kanjeng Nabi Daud. Pakolah, ya Daud, hai Daud, turidu wa urid. Engkau ingin, saya ingin. Wala yakunu illa ma urid. Tapi kamu harus ingat, apapun yang terjadi semuanya sesuai dengan keinginanku. Jadi bisa paham? Kanjeng Nabi Daud, kamu punya keinginan, aku pun punya keinginan, dan kamu harus tahu apapun yang terjadi semuanya itu sesuai dengan keinginanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa in sallamta li, kalaulah kamu pasrah kepadaku, ma uridu ataituka bima turid, terhadap apapun yang aku inginkan. Andaikan kamu mau bisa menerima terhadap apa yang aku inginkan, maka kata Allah, ataituka bima turid, aku akan berikan semua pun yang engkau inginkan. Asal kuncinya satu, kamu mau nerima, kamu mau pasrah, kamu mau ridho atas apa yang aku inginkan, maka apapun yang kamu inginkan akan aku berikan, kata Allah. Tetapi kalau kamu berani-berani sekali-sekali, wa illam tusalim, kamu nggak nerima, kamu nggak pasrah, kamu nggak ridho, lima urid, atas apapun yang aku inginkan, maka abtuka bima turid, aku persulit apapun yang kau inginkan. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Sehingga kunci berdoa kita apa? Berdoa seia mungkin, sekhusyuk mungkin, tapi sempilkan dalam hati apapun yang terjadi itu semuanya kehendak Allah. Dan apabila terjadi gesekan, benturan antara kehendak kita dan kehendak Allah, kita milih kehendak siapa yang diwujudkan, Pak? Kehendak Allah. Ketika itu bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah kita dekat-dekat menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang marifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini bisa dipahami, Pak? Cekap Pak, tayadenya. Kami cekap ditutup doa. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.